Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat mendengarkan tausiah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Sahabat musela yang dirahmati Allah dan sahabat musela yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang unggah-ungguh dalam kehidupan. Nah, unggah-ungguh itu mempunyai arti tata sopan santun dalam sikap dan perilaku manusia di kehidupan sehari-hari dalam budaya Jawa. Menurut S. Sumiati Sucipto, mengartikan bahwa unggah-ungguh sebagai pola tingkah laku manusia yang beradab dan menyamarartikan dengan istilah sopan santun, yaitu suatu peradaban lahiriah yang mencakup semua tindakan manusia yang keluar dari kesadaran dan selera yang baik. Dalam hal ini, sama dengan pemahaman dalam pandangan Islam, konsep ini merupakan sifat tawadu. Sahabat musela yang berbahagia, unggah-ungguh dalam beberapa aspek kehidupan. Di sini saya akan menyampaikan 3 unggah-ungguh tersebut. Yang pertama adalah unggah-ungguh dalam aspek berbahasa. Nah, sahabat musela yang berbahagia, pastinya sudah tidak asing lagi ya bagi kita orang Jawa kalau menggunakan bahasa yang dipilih itu harus secara tepat. Pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai dipergunakan untuk berbicara dan berhadapan dengan orang lain. Dalam bahasa Jawa, ada tingkatan pokok yang menjadi landasan untuk menerapkan ketepatan pemakaian bahasa tersebut. Tingkatan bahasa Jawa tersebut adalah ada bahasa ngoko, bahasa madya, dan bahasa kromo. Serta ada satu lagi, yaitu bahasa kromo inggil. Bahasa-bahasa tersebut itu harus mengenai pribadi kita sendiri sebagai tindakan-tindakan dan beberapa benda yang amat erat hubungannya dengan pribadi kita sendiri. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Jawa mengandaikan kesadaran akan kedudukan sosial masing-masing. Dan jadi kalau kita misalnya berbahasa dengan orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa kromo. Kalau kita berbicara dengan sesama atau seumuran, kita menggunakan bahasa ngoko. Nah, dari bahasa ngoko, madya, kromo, kromo inggil tersebut itu merupakan sebuah keteladanan, yaitu suatu pemberian contoh dari nenek moyang kita yang dilaksanakan secara turun-temurun agar keteladanan kita itu menjadi lebih baik, sebagaimana disebutkan dari Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada dari diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi dalam berbicara atau berbahasa sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sopan. Nah, sahabat musela yang berbahagia, unggah-ungguh yang kedua yaitu unggah-ungguh dalam aspek pergaulan. Nah, sikap halus lainnya yang diwujudkan oleh orang Jawa adalah kehalusan dalam pergaulan. Selain kemampuan dalam bertutur sapa dan pemakaian bahasa yang tepat, orang Jawa juga harus bersifat hormat atau andap asor, rendah hati ya, yang berperan sangat penting dalam pergaulan Jawa. Pola andap asor terdiri dari segala macam perbuatan seperti berkhidmat, menghormati orang lain, karena orang Jawa mengartikan metafora dengan sungguh-sungguh, mengasosiasikan ketinggian dengan kedudukan yang. Karena itu semua merupakan nasihat yang menunjukkan bahwa orang Jawa dalam bergaul dalam masyarakat selalu memperhatikan aturan, sopan santun, tata krama, demi menjaga keselarasan sosial dan tercapainya hidup rukun, aman, damai, dan sentosa tanpa ada konflik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah
dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka, bagi orang Jawa, pengembangan sikap moral yang benar adalah masalah pengertian yang tepat. Orang Jawa akan selalu tahu diri dan tidak egois mencari kepuasan sendiri dan menuruti hawa nafsunya. Seandainya hal ini terjadi kepada orang Jawa, tidak berarti ia melanggar moral, akan tetapi dianggap bersikap kasar. Maka sahabat Musela yang berbahagia, dalam bergaul kita harusnya menghormati sesama. Dan yang ketiga, unggah-ungguh dalam aspek pendidikan. Sahabat Musela yang berbahagia, pendidikan unggah-ungguh merupakan pengetahuan tentang etika, estetika, dan tata krama, tata susila, perilaku baik dalam pergaulan, pekerjaan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuan utama pendidikan unggah-ungguh adalah menanamkan nilai moral kepada siswa, bertingkah laku sopan, santun, dan mandiri. Dengan kepekaan rasa yang tinggi, mental seseorang cenderung mudah diisi dengan nilai-nilai kehidupan, seperti nilai religius, nilai moral, nilai budi pekerti, dan nilai kehidupan lainnya. Ya, pendidikan unggah-ungguh salah satunya pelaksanaan melalui pembelajaran di sekolah. Itu dalam pembelajaran salah satunya bagian dari unggah-ungguh adalah pembelajaran bahasa Jawa, mata pelajaran PAI, ya. Karena dalam PAI tersebut pendidikan moral dan etika keagamaan itu harus ada. Hal ini juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sangatlah tepat bahwa sejak usia dini, anak-anak diperkenalkan dan diajarkan tentang unggah-ungguh Jawa, karena sebagai landasan perkembangan perilaku pada periode selanjutnya. Sahabat Musela yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan diberi kesehatan sehingga kita dapat menebar kebaikan atau nasihat kepada yang lainnya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa bagi semua yang menjalankan. Terima kasih.